Oke, baik. Sebelum saya sharing, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sore hari ini, atas malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas marifat yang kau berikan kepada hamba-Mu Pastor Luther Dias, sehingga tadi kami sudah boleh sama-sama mengalami lawatanmu, mengalami jamahanmu, menerima janji-janjimu Tuhan, dan sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bila Roh Kudus Engkau bekerja, biarlah setiap firman yang hamba sampaikan itu dapat tertanam dalam hati setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah apa yang hendak Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu pada malam hari ini, biarlah Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu, biarlah itu dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu pada yang hadir pada sore hari malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bela bukan hamba tapi bela Engkau yang nampak saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan saya bersyukur sekali, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya bisa diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dalam ibadah Healing and Prophecy di hari Rabu ini, Bapak Ibu. Dan sebelum mulai, saya mungkin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Jadi, perkenalkan, nama saya Charity Sara Dias, seperti marganya. Jadi saya adalah anak bungsu dari Pastor Luther Dias dan Pastor Lenny Dias, dan kakak saya adalah Christian Luther yang juga beberapa minggu lalu sudah membawakan firman Tuhan. Dan mungkin juga beberapa Bapak Ibu di sini familiar dengan panggilan Kak Cherry. Jadi buat Bapak Ibu yang anak-anaknya ngikuti ibadah aku anak terang ya, jadi saya adalah Kak Cherry itu. Dan hari ini saya tidak akan menyanyikan, tentunya tidak akan menyanyikan jingle anak terang ya Bapak Ibu ya, karena hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Baik, sebelum mulai Bapak Ibu, saya ingin membagikan pertanyaan, dua pertanyaan aja dan tentunya gampang. Yang pertama, siapa yang mau umurnya pendek? Boleh raise hand? Oke, oke. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau umurnya panjang? Boleh raise hand juga Bapak Ibu? Oke, yang mau umur panjang. Oke, banyak ya. Tentunya saya juga angkat tangan Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Tentunya saya percaya kita semua mau untuk memiliki umur yang panjang ya kan. Anak-anak seperti saya mau punya umur yang panjang karena saya masih mau bikin A, B, C, D, terus saya masih mau hidup lebih lama lagi dan orang tua. Terus para orang tua yang ada di sini juga tentunya mau dong punya umur panjang biar bisa lihat anaknya sukses, juga lihat mungkin keturunannya. Nah, terus anak-anak juga mau umur panjang nih biar bisa banggakan dulu nih kedua orang tuanya. Nah, tentunya menginginkan umur panjang itu bukan dosa ya, Bapak Ibu ya. Itu juga bagian dari iman dan Tuhan Yesus juga mau kita itu punya umur yang panjang. Untuk apa? Untuk tentunya melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi sebagai manusia, kita itu hanya bisa berharap, hanya bisa, oh iya saya mau umur panjang, oh iya saya mau ini, saya mau itu. Namun keputusannya ada di tangan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka di dalam Amsal 16 ayat 9. Di dalam Amsal 16 ayat 9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi sama-sama di dalam Yeremia 17 ayat 23 yang berbunyi, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dalam terjemahan NIV, Bapak Ibu, di situ dituliskan, Lord, I know that people's lives are not their own. It is not for them to direct their steps. Jadi, Tuhan saya tahu bahwa kehidupan manusia itu bukan punyanya kita, bukan punya kita manusia, dan juga itu manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan arah langkahnya. Jadi, kehidupan kita ini benar-benar punya Tuhan doang Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya pasti kita sering juga dengar kalimat kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Hidup kita itu
bergantung sama Tuhan, dan kalimat-kalimat sejenis lainnya. Dan dua ayat yang tadi saya bacakan, yaitu dalam Amsal 16 ayat 9, Yeremia 17 ayat 23, itu tentunya membuktikan bahwa kalimat tersebut itu benar ya Bapak Ibu ya. Karena hidup kita, bahkan dari kita belum ada sekalipun dalam kandungan ibu kita, bahkan kita ada sampai hari ini, itu Tuhan udah kenal kita, Tuhan udah tahu kita, apa yang akan terjadi. Misalnya, ini Charity tanggal sekian-sekian, nanti dia akan sharing di ibadah healing and prophecy, dan hal-hal lainnya itu udah ditetapkan dan di planning sama Tuhan jauh-jauh hari. Nah, balik lagi dalam Amsal 16 ayat 9. Sebagai manusia, kita hanya bisa untuk mikir-mikir jalannya. Kayak, aku mau jadi ini, kayak tadi Bapak Ibu, mau umur panjang, semuanya raise hand, ya kan pastinya. Nah, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya izin kesaksian, jadi sejak kelas 1 SD, itu saya mau sekali Bapak Ibu untuk menjadi seorang dokter. Bahkan saat SMA hasil psikotes, kan SMA ada kayak penjurusan gitu untuk apa IPA atau IPS, dan hasil psikotes saya itu menunjukkan bahwa saya itu harusnya berada di jurusan IPS. Namun karena saya kekeh dengan cita-cita saya dari kelas 1 SD, saya bilang gak mau, aku mau tetap IPA karena mau jadi dokter. Jadi alasannya ini, saya mau jadi dokter ini kuat Bapak Ibu. Jadi waktu kelas 1 SD itu wali kelas saya, guru saya, eh dia cerita, jadi suaminya itu meninggal. Kenapa bisa meninggal? Jadi suaminya itu lagi lari pagi, tiba-tiba ditabrak sama tukang sayur. Nah, saat dibawa ke rumah sakit, itu saat tentunya kalau orang lari pagi kan nggak bakal kepikiran membawa dompet atau apa ya Bapak Ibu saat itu. Dan saat itu dia tidak ada kartu tanda penduduknya dan tidak ada kartu tanda pengenal sama sekali. Akhirnya pihak rumah sakit itu tidak mau tolong suami dari guru saya ini. Dan akhirnya beliau meninggal. Padahal kata orang-orang yang melihat beliau itu masih bisa kayak bolak-balik toilet dan seterusnya, seharusnya masih bisa ditolong. Tapi karena rumah sakitnya tidak mau menolong, karena tidak ada kartu tanda pengenal, akhirnya suami dari ibu guru saya ini dipanggil Tuhan. Sejak mendengar cerita itu Bapak Ibu, saya dalam hati, aduh, saya harus jadi dokter karena saya mau tolong orang sakit, mau ada KTP kayak nggak ada KTP kayak saya harus tolong gitu kan, itu nyawa gitu kan. Jadi itu yang mendorong saya sampai setiap dari SD, SMP, SMA, setiap kali ditanya cita-citanya itu cuma satu Bapak Ibu, nggak ada yang lain, dokter aja Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu saya berada di semester 6, tentunya bukan jurusan kedokteran. Saya berada di jurusan ilmu komunikasi, tepatnya majornya adalah public relations. Dan saya percaya, seperti yang tadi, manusia hanya bisa memikir-mikirkan jalannya saja, tapi Tuhan yang tentukan nih arah langkahnya. Dan saya percaya saya ada di jurusan ini ada rencana Tuhan bagi saya untuk mungkin saya harus belajar skill-skill yang ada di jurusan ilmu komunikasi ini untuk menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya. Nah, kemudian saat SMP atau SMA, jika tidak salah, ada seorang hamba Tuhan yang datang ke gereja kami, GBCKF di Makassar, dan saat itu beliau menubuatkan saya, memberikan pesan Tuhan bahwa saya itu seperti berada di tengah laut gitu ya Bapak Ibu ya, terus di pikiran saya itu ada banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu semuanya didukung oleh alasan yang kuat. Nah, kemudian beliau memberikan pesan Tuhan bahwa saya harus minta Tuhan yang menjadi nahkoda dalam hidup saya. Artinya Tuhan yang memegang kendali kapal kehidupan saya. Jadi meskipun seperti yang tadi dokter, alasannya kuat karena mau tolong orang. Tapi kalau misalnya itu bukan Tuhan yang mau, berarti jangan. Berarti serahkan ke Tuhan, Tuhan mau apa, dan saya harus ikuti itu. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan dengan judul, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, judulnya adalah Go For It, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pergi untuk itu. Go for it ini biasa kayak kalimat semangat, kayak go for it, kayak misalnya seseorang mau mendapat kepercayaan atau apa, terus kayak ayo pergi, ayo semangat, bisa bisa gitu, go for it, ayo kamu bisa. Nah, untuk konteks hari ini adalah pergi untuk tujuan Tuhan, go for it. It-nya itu menuju ke panggilan dan tujuan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan menempatkan kita di dunia ini itu bukan iseng, kayak tiba-tiba saya taruh nih Cherry di sini, atau saya taruh Tante Sandra atau Tante Tante Devi, Tante Yuli dan tante-tante om lainnya yang ada di sini. Itu bukan iseng, tapi masing-masing kita ada di saat ini, kita lagi jadi karyawan, jadi dokter, jadi apapun itu, jadi mahasiswa, itu kita punya tujuan kenapa Tuhan taruh kita di dunia ini. Nah, kita tuh memiliki panggilan yang harus diselesaikan. Kita juga pastinya juga sering dengar kan Bapak Ibu, kayak hidup ini adalah pertandingan, ya kan? Juga kalau misalnya ada yang meninggal, pasti dalam khotbahnya atau
rekan-rekan yang datang kayak, oh saudara kita telah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini. Kita pasti sering dengar kalimat itu kan Bapak Ibu. Kemudian dalam 2 Timotius 4 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 7 di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kalau orang meninggal itu kita sering dengar tentang wah pertandingan udah selesai nih, good job gitu kan. Nah, namun berapa banyak dari kita yang sering terkecoh dengan kegiatan sehari-hari, dengan kenikmatan, kenyamanan dunia ini, kita punya uang banyak, posisinya bagus, jabatannya bagus, keluarga yang sayang sama kita, dan hal-hal lain yang menarik perhatian kita, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita itu ada di dunia ini itu ada sebuah pertandingan iman yang harus kita selesaikan dan ada sebuah panggilan dan tujuan dari Tuhan yang harus kita selesaikan. Nah, jangan sampai hidup kita itu tanpa tujuan Bapak Ibu. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar istilah perumpamaan ini yang digunakan oleh Pastor Luta atau Pastor Leni. Kalau misalnya naik pesawat, terus tiba-tiba pilotnya bilang, ya selamat datang Bapak Ibu di pesawat ini. Hari ini saya mau mengantar Bapak Ibu, tapi saya tidak tahu kemana. Nah, pasti kita akan tentunya kayak, ah, oh saya turun aja deh, saya turun aja meskipun udah bayar mahal pasti bapak ibu nggak mau tetap ada dalam pesawat itu kan karena nggak tahu tujuannya mau kemana. Nah, oleh karena itu Nah, oleh karena itu, kalau kita naik pesawat yang nggak tahu tujuannya kemana, kita bisa tiba-tiba dibawa ke tengah hutan, kayak tengah laut, atau kemanapun itu, karena nggak ada tujuannya. Jangan sampai, oleh karena itu, jangan sampai kita berakhir seperti pesawat yang tanpa tujuan itu, Bapak Ibu, yang seolah-olah memang pesawat itu bergerak, seolah-olah pesawat itu jalan, pesawat itu hidup, tapi sebenarnya nggak ada artinya, karena tujuannya nggak jelas, Bapak Ibu. Nah, di dunia ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah troublemaker, yaitu seperti namanya trouble, masalah ya kan. Jadi saat dia datang itu, waduh, orang kayak, aduh kapan ya nih orang pulang gitu kan. Aduh kalau dia ada itu, aduh kita nggak usah banyak ngomong deh gitu kan. Kita diam aja karena kalau misalnya kita banyak ngomong nanti dia pancing, bikin keributan dan seterusnya. Tentunya kita tidak mau seperti ini kan Bapak Ibu. Yang kedua adalah zero man. Nah, zero man ini seperti namanya zero, nol ya Bapak Ibu. Dia ada, ya udah nggak ada pengaruh. Dia nggak ada juga, ya udah sama aja nggak ada pengaruh karena dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup cuma untuk menyenangkan dirinya sendiri, nggak peduli sama orang sekitarnya. Dan yang ketiga adalah saya percaya kita semua mau untuk menjadi seperti ini. Adalah apa Bapak Ibu? Kita akan menjadi history maker. Yang mana saat ada, wah, eh, happy, wah kamu datang ya hari ini, wah gitu kan, dan membawa dampak menjadi terang dan garam. Tapi saat tidak ada, dirindukan kayak, ih kok ini nggak ikut ibadah ya hari ini, kemana ya? Padahal kalau dia ada sekarang pasti suasananya seru deh, pasti happy gitu kan. Nah, pastikan kita adalah history maker itu, yaitu orang-orang yang menemukan tujuan Tuhan dan menghidupinya, sehingga kita bisa berdampak jadi garam dan terang bagi dunia ini, serta juga memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu, boleh tulis di kolom chat, amin 1 juta triliun kali. Baik, nah jadi saya hari ini akan membagikan 3 poin untuk kita bisa go for it, yaitu pergi untuk tujuan Tuhan dan menjadi history maker. Poin pertama adalah temukan tujuan Tuhan lewat peka mendengarkan suaranya. Sekali lagi, poin pertama adalah temukan tujuan Tuhan Yesus lewat peka mendengarkan suaranya. Gimana sih caranya kita bisa temukan tujuan Tuhan? Ya, cara satu-satunya adalah kita harus bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Cara bergaul dengan Tuhan Yesus itu adalah lewat pujian, penyembahan, doa, saat teduh kita, renungan. Coba kita baca sama-sama dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sekali lagi Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wah, keren banget ya Bapak Ibu. Kita kalau takut akan Tuhan, jalan kita tuh Tuhan akan, oh ya kamu lewat sini ya, kamu lewat sini. Kayak yang tadi saya bagikan ke nubuat pesan Tuhan dari hamba Tuhan yang datang. Harus jadikan Tuhan nahkoda kehidupan kita biar meskipun kita merasa pilihan kita itu alasannya kuat, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhanlah sendiri. Bayangkan Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, Tuhan yang ciptakan saya dan Bapak Ibu semua,
Tuhan sendiri yang akan tunjukkan jalan nih bagi kita. Kita tugasnya adalah hanya tinggal datang dengan iman dan berdoa sama Tuhan, minta, Tuhan, apa ya yang menjadi tujuanmu dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Dalam Alkitab juga ada 3M, Bapak Ibu, meminta, mengetok, dan menerima. Saat kita minta, saat kita terus ngetok, dan pasti Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah kita harus peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita sering renungan, sering saat teduh, maka kita akan tahu kalau itu adalah, oh itu suara Tuhan. Contohnya nih Bapak Ibu, kemarin Bapak Mama saya baru datang dari Makassar, dan kebetulan saya lagi duduk di sofa ruang tamu. Saya belum buka pintu, saya cuma duduk. Tapi tiba-tiba saya dengar bunyi kaki dan bunyi koper. Saya langsung berdiri dan loncat-loncat, Bapak Ibu kayak, yeay, terus saya langsung buka pintu. Yeay, Papa Mama datang. Nah, kenapa saya bisa tahu? Bahkan cuma langkah kaki doang. Karena setiap hari, karena kita dekat, Bapak Ibu, saya sering banyak menghabiskan waktu bersama dengan Papa Mama saya, dan begitu juga kakak saya. Sama juga Bapak Ibu, misalnya kita berteman dekat dengan seseorang, kemudian saat di tempat keramaian, dia panggil kita dari belakang. Misalnya, Cherry, Cherry, saya bisa balik dan saya panggil, saya jawab iya, terus saya sebut namanya gitu Bapak Ibu. Kenapa kita bisa tahu itu teman kita? Karena kita bergaul, kita udah hafal suaranya, bahkan mungkin tutup mata aja kita udah, oh ini suara ini, karena kita bergaul sama mereka. Sama dengan ketika kita dengan Tuhan, saat kita saat kita banyak bergaul dengan Tuhan, saat kita banyak bikin renungan, pasti kan saat bikin renungan itu, saat baca Alkitab akan ada kayak Roh Kudus bilang, aku mau kamu begini ya, anakku, aku mau kamu begini ya. Pasti Bapak Ibu di sini juga banyak punya pengalaman saat teduh dengan Tuhan. Dan semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin tajam untuk membedakan, oh ini suara Tuhan, ini suara si iblis itu, terus ini suara hati, dan kita akan lebih tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan tahukah kita bahwa tujuan Tuhan itu sebenarnya gak perlu jauh-jauh dan gak perlu ribet-ribet Bapak Ibu. Itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Tuhan itu selalu mulai panggilannya itu dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan selalu tanya, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada pada kamu. Contohnya seperti ketika Tuhan utus Musa. Sorry. Ketika Tuhan Yesus utus Musa, awalnya Musa merasa dirinya itu nggak pandai bicara. Tapi ketika di hadapan Firaun, Tuhan urapi Musa sehingga dia tuh bisa bicara. Bahkan Tuhan juga kirim bantuan. Tuhan pilih Harun untuk bantu Musa. Nah, kemudian contoh lainnya adalah Pastor Luther oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk dalam karunia sign and wonders, bernubuat, mendoakan orang sakit, mengusir iblis. Dan saat pandemi COVID-19 awal 2020, itu kita lagi terlockdown Bapak Ibu di kota Jakarta. Dan Tuhan menggerakkan Pastor Luther dan Pastor Lenny sesuai dengan karunia. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke, Tuhan menggerakkan Pastor Luther dan Pastor Lenny sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, ya kan? Dan saat itu Pastor Luther dan Pastor Lenny berpikir untuk mengadakan ibadah secara online. Dan saat itu saya dan kakak saya juga ada, ceritanya bisa dibilang saksi hidup ya Bapak Ibu, awal perjalanan Healing and Prophecy di Jakarta. Saat itu kita hanya pakai satu handphone, dan puji Tuhan waktu itu ada bawa tripod dari Makassar waktu kita pindahan ke sini, ngerantau maksudnya, bukan pindahan. Ada bawa tripod, jadi itu tripod, HP, dan cuma pakai HP itu Bapak Ibu. Pastor Luther yang pimpin pujian, bahkan Pastor Luther juga beberapa kali yang pimpin pujian, Pastor Lenny pimpin pujian, dan Pastor Luther yang bawakan firman. Nah, kemudian saya, Pastor Lenny, mama saya, dan Kak Kris, kita itu di samping, kita tim belakang layar. Jadi kita tuh satu lihat di Facebook, satu lihat di YouTube, itu seru banget sih Bapak Ibu. Terus kita ambil kertas, jadi setiap kali ada pokok doa di kolom chat itu kita kayak, oh iya dari Ibu, saya ingat banget waktu itu ada Tante Sri Ananta ya, ya Ibu Sri Ananta doanya ini. Terus kertasnya kita gunting, terus kita kasih lewat bawah ke Pastor Luther biar nggak masuk kamera kan Bapak Ibu. Kita kasih terus Pastor Luther doa lewat situ. Dan saya percaya Healing and Prophecy ada sampai hari ini tuh karena buah ketaatan dari Pastor Luther dan Pastor Lenny, mau peka dengar suara Tuhan, mau peka terhadap panggilannya bahwa harus membawa dampak meskipun ada rintangan saat itu COVID, tapi karena peka dengar suara Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Dan Healing and Prophecy saya percaya ada sampai hari ini, bisa jangkau banyak jiwa, bisa memberkati Bapak Ibu yang hadir di sini, itu semua karena campur tangan Tuhan Yesus. Dan jika jika kita hari ini itu Tuhan suruh lakukan sesuatu, atau ada beban dalam hati kita, atau misalnya
kita langsung dengar secara audible suara Tuhan, maka tugas yang harus kita lakukan adalah kita lakukan aja apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian saya juga mungkin akan bersaksi tentang Aku Anak Terang. Jadi waktu itu COVID juga Bapak Ibu, dan saya tuh suka sebelum COVID itu suka kumpul anak-anak di rumah gitu kan, main. Meskipun kalau misalnya anak-anaknya sorry buang air besar atau buang air besar itu saya masih belum bisa handle ya Bapak Ibu saat itu. Jadi saya harus tetap lari ke Pastor Leni atau kakak-kakak yang ada di rumah. Nah, kemudian saat COVID dan kemudian saya rantau ke Jakarta, adik-adik itu mulai hilang Bapak Ibu. Dan suatu malam setelah saya bikin tugas, saya lagi scroll-scroll HP. Saya tuh kalau bosan saya suka lihat foto-foto di galeri Bapak Ibu. Saya lagi scroll-scroll HP, lalu saya lihat foto sama adik-adik sekolah minggu itu, dan saya sebenarnya menangisnya diam-diam Bapak Ibu, tapi tiba-tiba pas Leni yang mama saya di samping saya bangun dan kayak, Cherry kenapa? Terus aku bilang, kangen mas sama adik-adik ini. Terus mama bilang, coba kamu bikin ibadah online anak-anak, dan puji Tuhan sampai sekarang ibadah Anak Terang sedang jalan untuk umur yang kedua tahun di tahun depan Bapak Ibu, dan saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan Yesus, dan saya percaya akan lebih banyak lagi anak-anak muda, anak-anak yang akan join dalam ibadah Aku Anak Terang ini. Buat Bapak Ibu yang punya anak sekalian ikan ya, bisa join ya di Aku Anak Terang setiap hari Sabtu. Oke. Lalu poin yang berikutnya Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah menjalankan panggilan Tuhan Yesus ini dengan ketaatan. Kalau yang tadi pertama kita udah dengar nih, kita udah dapat apa yang menjadi panggilan Tuhan. Poin kedua adalah ketika kita sudah dengar dan temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, misalnya, oh kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, misalnya dalam host, multimedia, worship leaders, pendoa, singers, dan pelayanan lainnya, atau Tuhan panggil kita misalnya dalam marketplace, untuk bisnis, untuk jadi dokter, untuk jadi apa saja, maka tugas kita adalah taat aja Bapak Ibu, jangan ragu, karena ketika kita taat, maka kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Ketika Tuhan yang tunjukkan jalan, Tuhan yang kasih tahu nih panggilan kita, Ia juga yang akan buka jalan, dan Tuhan juga akan menyediakan apa yang kita perlukan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan yang tunjukkan jalan, Tuhan yang akan buka jalan, dan Dia juga yang akan menyediakan apa yang kita perlukan dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar, itu Abraham masih nggak tahu, nowhere, kayak mau kemana Tuhan. Tapi untung waktu itu dia taat Bapak Ibu. Kalau dia nggak taat, mungkin nggak tahu ya, mungkin kita nggak bisa dengar cerita-cerita Abraham yang ada dalam Alkitab sekarang. Tapi karena dia ambil langkah iman, dibilang kalau Tuhan yang suruh pasti itu Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan sediakan, dan di tengah jalan mujizat terjadi. Sama seperti yang orang kusta itu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan suruh mereka harus menampakkan diri dulu kepada para penatua-penatua? Kenapa nggak Tuhan langsung sembuhkan aja? Karena Tuhan mau tes dulu nih, taat nggak ya mereka? Ternyata setelah mereka taat, di tengah jalan mujizat terjadi. Sama seperti kita, Tuhan suruh, ayo kamu begini, kayak bangun geraha CKF, ayo bangun geraha CKF, tapi belum ada uang Tuhan. Kalau taat di tengah jalan, mujizat terjadi. Jadi tugas kita adalah taat aja, nanti di tengah jalan pasti Tuhan akan sediakan yang kita perlukan. Oleh karena itu, seperti dengan oleh karena itu ketika kita taat, maka mujizat akan kita alami setiap hari, dan kita bahkan akan terkaget-kaget kayak, hah, kok bisa? Hah, kok bisa? Kita tuh akan menangis, itu menangisnya bukan menangis Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tapi kita akan menangis karena kita lihat kebaikan Tuhan. Nah, ini saya saksikan ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya lagi di semester 6. Terus saat itu saya lagi bingung kan saya mau magang di mana, dan sekarang saya lagi magang, dan saat saya dapat tempat magang itu Bapak Ibu, saya benar-benar kayak seperti yang dibilang bermimpi, kayak saya bersyukur karena saya bisa dapat tempat magang, dan di situ saya bisa belajar, dan yang luar biasanya lagi adalah jarak tempat magang dari rumah itu benar-benar dekat banget Bapak Ibu, kayak saya bisa jalan kaki dan sampai di tempat magang. Dan ada banyak-banyak hal-hal lainnya yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini, dan itu membuat saya tercengang dan terkaget, dan menangis, bukan menangis seperti saya bilang, menangis Tuhan saya tolong ini, tolong ini, tapi menangis karena Tuhan terlalu baik, Engkau terlalu baik, dan itu karena kita taat sama Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu juga akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini. Amin. Lalu berikutnya poin yang terakhir,
Poin yang ketiga adalah setelah kita dengar, kita tahu kita panggilannya apa, lalu kita taat melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Yang ketiga adalah lakukan tujuan atau perintah Tuhan dengan 5 huruf, yaitu CINTA, dengan cinta, dan bukan karena paksaan. Kita taat pada panggilan dan perintah Tuhan, itu jangan karena kita takut. Oh iya, aku melakukan panggilan ini supaya atau aku mau melayani supaya aku dapat berkat Tuhan, atau supaya aku dipromosi, aku mau melayani, nanti kalau aku nggak lakukan ini nanti Tuhan marah loh sama aku dan seterusnya. Tapi jangan lakukan itu karena kita takut dimarahi atau supaya kita dapat berkat, tapi kita lakukan itu karena kita udah dapat segalanya dari Tuhan. Kalau kita mau ingat segala kebaikan Tuhan yang kita terima, itu banyak banget Bapak Ibu. Jangan tunggu hal yang gede dulu. Jangan tunggu, wah pastor, tumor di leher saya yang segede bola itu udah hilang pastor. Itu baru Anda mau bersyukur, jangan Bapak Ibu. Tapi dari hal-hal kecil, dari Anda masih bisa melihat saya di sini, Anda masih bisa punya gadget untuk mengikuti ibadah, bahkan Anda masih bisa bernafas. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang kadang kita tidak syukuri. Tapi saya mau mengajak kita untuk kita mulai bersyukur dengan hal-hal kecil itu, karena ada banyak sekali kalau kita lihat satu-satu itu bisa nggak cukup kertas di dunia ini Bapak Ibu ya. Karena itu kita harus taat pada panggilan Tuhan dengan 5 huruf tadi, yaitu cinta. Ketika kita cinta pada misalnya orang tua kita, tentunya kita mau kasih yang terbaik dong buat orang tua kita, ya kan Bapak Ibu. Oh, saya mau belajar yang giat deh supaya mama senang. Pas terima raport, weh anaknya juara satu, ya kan. Atau weh anaknya dipanggil ke panggung karena yang paling rapi. Itu terjadi buat kakak saya Bapak Ibu ya. Saat SMP saya bangga banget Bapak Ibu. Pas lagi di MOS, terus kakak saya dipanggil, ayo Christian Luther maju ke depan, siswa murid terapi. Saya kayak, weh kakakku gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, sama juga Bapak Ibu. Kenapa orang tua juga, dari sisi orang tua, kenapa orang tua mau kerja susah-susah dari pagi sampai malam, istilahnya banting tulang gitu ya. Karena mereka cinta pada keluarganya, mereka mau kasih yang terbaik. Anak-anak muda misalnya lagi pacaran, lagi wah baru pacaran misalnya ya. Kalau keluar, wih gayanya Bapak Ibu dari kamar aja parfumnya udah keluar sampai di ruang tamu ya Bapak Ibu ya. Pakai baju yang paling bagus, make up. Kenapa? Karena mereka mau tampil yang terbaik. Mereka kayak mereka mengasihi pasangannya. Nah, sama juga kita dengan Tuhan, Bapak. Kita kalau misalnya kita cinta Tuhan, maka apapun rintangan, halangan kita akan bisa atasi. Kita akan mau, oh, aku harus lakukan panggilan ini karena aku cinta Tuhan. Nah, kita nggak akan kenal lelah. Nah, mari kita sama-sama lihat kekuatan cinta Bapak Ibu dalam Kejadian 29 ayat 18. Kejadian 29 ayat 18. Boleh dibantu multimedia. Oke, nah kita sama-sama baca ya meskipun Bapak Ibu di rumah atau yang saksikan di Facebook atau YouTube off mic, tapi kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Lihat kalimat pertama ya Bapak Ibu, Yakub cinta kepada Rahel. Oke, sekarang kita sama-sama lihat di dalam ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20, Kejadian 29 ayat 20. Oke, sama-sama baca lagi Bapak Ibu ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena apa Bapak Ibu? Cintanya kepada Rahel. Nah, ini adalah salah satu kekuatan cinta di Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi Yakub ini karena dia cinta banget sama Rahel, dia merasa meskipun dia harus kerja 7 tahun ya, kita sebut seperti banting tulang ya, anggapannya bahasa sekarang. Dia nggak apa-apa. Ya udah sini saya kerja 7 tahun, yang penting saya bisa dapat Rahel. Kenapa Bapak Ibu? Dia kita bilang karena cintanya kepada Rahel. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi selanjutnya, meskipun si Yakub ini kasihan ya Bapak Ibu ya sebenarnya, dia ditipu sama Laban. Dia saat hari pernikahannya dia malah dikasih kakaknya si Rahel ini. Tapi saat dia disuruh untuk menggenapi 7 hari pernikahan dengan si Lea dan bekerja lagi 7 tahun, Yakub tetap apa Bapak Ibu? Apakah dia menyerah? Nggak usah lah, saya sudah sama kakaknya aja, adiknya ya udah cari yang lain aja.
Tapi apa Bapak Ibu? Karena 5 huruf tadi, cinta doang, dia tetap, ayo sini. Saya siapa takut ya, bisa dibilang kayak gitu ya si Yakub ini. Ayo, Anda tantang saya 7 tahun ya kan. Ayo saya kerja lagi 7 tahun dan akhirnya dia mendapatkan Rahel ya Bapak Ibu. Nah, sama dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita cinta Tuhan dengan benar, maka kita akan seperti Yakub. Nggak peduli tuh, apapun rintangannya, tantangannya, ketika kita melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi karena kita cinta Tuhan, kita akan gila-gilaan, kita akan, wah apa, disuruh di gereja doa semalaman. Ayo, gas aja, gas, nggak tidur. Beli permen Kopiko 1 toples ya kan, biar nggak ngantuk. Pasti kalau kita cinta, itu akan selalu ada caranya biar kita bisa melakukan apa yang orang kita cintai itu inginkan. Ya, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu ya. Terus misalnya juga setiap hari, wah dapat undangan dari hari Selasa sampai hari Minggu. Pastor Lenny, Ibu Yuli, Ibu Devi bagi undangan. Kami mengundang Bapak Ibu yang terhormat ikut dalam ibadah kita. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak cinta, Bapak Ibu kayak, aduh ibadah lagi, aduh harus bangun pagi, aduh gitu kan. Saya juga awal-awal, waduh ini ibadahnya setiap hari guys. Terus waduh belum lagi kerja tugas sampai malam-malam. Tapi akhir-akhir ini saya lagi diajarkan Tuhan, the power of love itu Bapak Ibu, kekuatan dari cinta. Kalau kita cinta Tuhan, mau disuruh, mau tidur malam jam 12, bangun jam 4 subuh, biar pegang multimedia juga, gas aja ya Bapak Ibu ya. Biar host misalnya, kayak saudari Lydia ya gitu kan, host multimedia, host mujizat pagi, gas aja. Kenapa? Karena cinta Tuhan. Jadi saya percaya kalau misalnya semua didasarkan karena cinta, itu gak akan ada alasan. Kayak Yakub tadi, mau disuruh kerja 14 tahun aja mau loh Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya dia kasihan ya, dia ditipu sama mertua sendiri. Tapi karena dia cinta, dia nggak peduli mau 14 tahun kayak mungkin lagi kalau misalnya itu masih ditipu lagi Bapak Ibu, mungkin dia masih mau lagi kerja ya kan, biar pokoknya ujung-ujungnya fokusnya cuma biar dapat si Rahel doang. Sama seperti kita, kita fokusnya itu harus senangkan Tuhan Yesus. Saat kita fokus senangkan Tuhan Yesus, maka berbagai rintangan, berbagai halangan yang akan kita hadapi ini kita nggak akan peduli. Nggak ada, nggak apa-apa lah, ini bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kita akan selalu cari cara supaya melakukan apa yang orang kita sayangi itu bisa senang, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saat ini eh kita melayani Tuhan atau kita melakukan panggilan Tuhan dan kita merasa aduh berat banget nih, aduh aku capek gitu kan, mungkin kita harus reposisi hati lagi Bapak Ibu, kita perlu ganti lensa. Ganti lensa di sini maksudnya ganti cara pandang kita. Kita mungkin selama ini cara pandangnya dengan cara pandang tanpa bubuk itu tadi, tanpa bubuk cinta. Tapi coba kita ganti cara pandang dengan cara pandang Tuhan dan kita tambahkan bubuk cinta dan kita pasti akan bergairah untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melesat pergi seperti anak panah dalam tangan Tuhan yang dilesatkan dan akan jatuh tepat pada sasarannya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ya Bapak Ibu ya. Cinta membuat yang sulit menjadi terasa sangat amat mudah ya kan. 14 tahun bagi siapa tadi? Yakub. Itu bagi kita, kalau kita misalnya kita satu temannya Yakub ya, Yakub ngapain kamu susah-susah 14 tahun ya kan, cuma kejar Rahel, udah ditipu juga, jangan-jangan nanti kamu ditipu lagi. Tapi karena cinta Bapak Ibu, lagi-lagi akhirnya dia merasa nggak mungkin lah, akhirnya dia kerja dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan bukti cinta terbesar sebenarnya adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Tadi saya sebelum ibadah saya ada sempat scroll Instagram Bapak Ibu ya, dan ada dia kayak lagi ngomong bahwa ketika kita mencintai seseorang, ketika orang itu sudah tidak layak untuk dicintai atau tidak layak sebenarnya dicintai, itu adalah true love. Itu adalah cinta yang sesungguhnya. Dan kita nggak perlu cari contoh jauh-jauh, saudara. Kita udah punya contoh nyata, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita masih dalam lumpur dosa, masih sering jatuh bangun dalam dosa, tapi dia mati bagi kita, dia tebus dosa kita. Dia karena apa? Tuhan gak rugi kok kalau misalnya waktu itu kita nggak ada. Tapi karena apa? Lagi-lagi 5 huruf tadi, karena cinta, karena kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak mau, aku gak mau nih anak aku di dunia hilang, aku mau turun deh selamatkan mereka meskipun mereka masih menolak aku. Dan karena itu, karena kasihnya Tuhan itu ada bagi kita, sehingga biarlah itu kasih Tuhan bisa juga memampukan kita untuk mengasihi dan juga mencintai dan juga menambahkan bumbu cinta dalam apapun yang kita kerjakan panggilan kita ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan cinta,
Ini ayat terakhir ya. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Oke. 1 Korintus 2 ayat 9 boleh kita baca sekali lagi sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa Bapak Ibu? Yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Ternyata kekuatan cinta, kekuatan kasih itu powerful banget ketika kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Maka ini yang akan terjadi. Yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, kita nggak pernah dengar, bahkan kita nggak pernah timbul, itu akan Tuhan, itu sudah Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu dan teman-teman anak muda di sini, hidup kita singkat. Kita nggak tahu, dia kita bilang 70, 80 ya kan. Karena itu jangan gunakan hidup kita yang singkat ini untuk mencari pengakuan dunia atau hal-hal sementara atau mencari sensasi mengikuti dunia dan segala isinya. Kemudian jangan juga tunggu kita tua dulu ya kan, sudah encok, sudah sakit, sudah pokoknya udah nggak berdaya baru iya saya mau melayani Tuhan. Jangan tunggu kita tua dulu, tapi mari sejak kita muda temukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, yang sudah Tuhan taruh, seperti yang saya bilang tadi, nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Panggilan itu apa yang sudah ada dalam tangan kita. Misalnya kita bisa nyanyi, ya pakai itu untuk melayani Tuhan, jadi singers, worship leader. Kita punya ide-ide kreatif, kita bisa masuk dalam tim kreatif, misalnya bantu sosial media gereja, bantu di YouTube, dan sebagainya. Nggak perlu cari yang susah-susah Bapak Ibu. Dan jika kita masih belum tahu tujuan kita, maka mari kita ambil waktu lebih banyak lagi di kaki Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan seperti yang tadi dalam ayat yang pertama tadi saya baca, Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dan dalam melakukan panggilan Tuhan itu, jangan lupa tambahkan bubuk 5 huruf tadi Bapak Ibu ya. Bubuk apa? Bubuk cinta, karena dengan cinta semuanya akan terasa sangat mudah. Kemudian mari kita melakukan panggilan kita bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita disayangi Tuhan, tapi kita lakukan panggilan kita karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan kita juga sudah terima segalanya dari Tuhan. Bahkan sebelum kita minta pun Tuhan udah tahu nih, oh si ini butuh ini, si ini butuh ini. Dan juga uh, kembali lagi ke ayat yang tadi, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tidak pernah kita bayangkan, kita akan menangis, bukan karena kita belum dapat, tapi kita akan menangis karena kita melihat, wah Tuhan baik banget, wah ini far from my expectation, ini jauh lebih dari ekspektasi saya. Tentunya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan Tuhan Yesus bertepuk sebelah tangan, mari kita responi cinta Tuhan dengan hidup maksimal di dunia ini, sehingga melalui hidup kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus dan orang di sekitar kita bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang besar itu di dalam kita. Puji Tuhan, sekian sharing saya malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian saya juga ingin berdoa ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang merasa belum punya tujuan atau merasa hidupnya mau reposisi lagi, mau ganti lensa, mau mengubah pandangannya biar ketika menjalani panggilan Tuhan itu penuh dengan cinta. Oleh karena itu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang ingin menemukan tujuan Tuhan atau yang masih ragu-ragu, ini benar nggak ya tujuan Tuhan? Tapi satu kuncinya harus banyak di kaki Tuhan, banyak berdialog dengan Dia sehingga kita bisa tahu dengan jelas suara Tuhan yang mana. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak atas firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih atas setiap perkataan yang Kau sudah taruh dalam bibir hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, firman tersebut bisa tertanam dalam hati setiap kami dan menghasilkan buah berakar kuat Tuhan.
Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau melihat setiap anak-Mu satu-satu Tuhan, meskipun kami terpisah melalui aplikasi Zoom, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau omnipresence, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau lihat hati anak-anak-Mu yang sedang hancur hati, mereka yang sedang belum menemukan tujuan hidupnya, atau mereka yang sedang ragu-ragu, mereka yang sedang kehilangan arah. Roh Kudus, Engkau adalah Roh penolong, dan biarlah Engkau datang dan Engkau jamah anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, maupun yang akan nanti menyaksikan lewat siaran tunda, dan biarlah kasih-Mu itu mengalir, kasih-Mu menjamah, biarlah Roh Kudus yang manis, Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi panggilan hidup mereka, apa yang menjadi tujuan-Mu, Engkau letakkan kami di dunia ini Tuhan. Kami tidak mau menjalani hidup ini dengan biasa-biasa saja, tapi kami mau menjalani hidup ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami menjalani hidup kami dengan sia-sia, tapi biarlah Engkau memperteguhkan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Sehingga saat nanti kami kembali ke hadapan-Mu, Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Dan Engkau berkata, hamba-Ku yang baik dan setia, dan kami masuk dalam kemuliaan kekal bersama dengan Engkau di surga, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pergumulan kami, Tuhan. Bahkan Engkau juga melihat dalam hamba-Mu ada yang sakit mium di sebelah kanan, perutnya 2 cm. Hamba tidak tahu siapa itu Tuhan, tapi terima kasih Engkau menaruh dalam hamba-Mu, dan kami katakan mium itu lenyap dalam nama Tuhan Yesus, dan kami katakan akan sembuh. Bapak atau ibu yang mendengarkan doa ini akan sembuh dan akan bersaksi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami segala pujian, kemuliaan, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Luther. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Saya percaya malam ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan, yang hebat, yang ajaib. Boleh tulis di kolom komentar. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan melatih. Ya, Cherry ini salah satu, Aceh ini ya adalah the next generation, new generation, generasi-generasi baru yang harus mereka yang akan nanti memperlengkapi generasi mereka, bertanggung jawab bagi generasi mereka. Dan saya percaya bahwa ini tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, Bapak Ibu. Sehingga kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan, dan kita akan melihat bahwa firman Allah akan disebarluaskan. Alkitab berkata dalam Yoel pasal yang kedua ada 3 generasi. Generasi anak-anak, generasi orang dewasa, bahkan generasi orang tua. Tambah lagi 2 generasi yang sekarang, yaitu baby boomers dan generasi silent. Baby boomers itu adalah umur 52 tahun, ya, sampai umur 59 tahun maksud saya, sampai umur 69 tahun. Baby boomers. Dan generasi silent itu 70 tahun ke atas. Tugas mereka adalah sebagai pensyafaat dan pendoa. Jadi gereja harus mempersiapkan 5 generasi ini. Dan saya percaya bahwa gereja online GBI CKF ini, Healing Prophecy, bahkan Mujizat Pagi, kita mempersiapkan the next generation. Saya percaya bahwa kita harus tahu tujuan hidup, Bapak Ibu. Orang yang tidak tahu tujuan hidup akan sampai di mana-mana. Kita harus belajar peka dengar suara Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya malam ini, kita diberkati oleh Tuhan, oleh apa yang disampaikan oleh Aceh tadi. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Hamba berdoa materaikan firman-Mu ini, yang sederhana, ke dalam hati kami. Sehingga kami semakin bertumbuh untuk mengerti tentang panggilan tujuan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipilih sejak dari dalam kandungan ibu, lahir dan mengalami Tuhan secara pribadi, supaya kami menggenapi rancangan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami, suami, istri, orang-orang kami, teman paling dekat dengan kami, adalah orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami untuk kami menyampaikan isi hati-Mu. Dan tujuan Tuhan harus diinfuskan kepada mereka. Sehingga mereka tidak sampai di salah tujuan, tapi mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan kepada mereka. Hamba berdoa malam ini,
Bapak terima kasih, pakai Aceh menjadi alat pilihan dalam tanganmu. Hari-hari ini dia sedang magang, urapan Allah ada padanya. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di malam ini, ada dalam tuntunan, dalam penyertaan. Mereka yang datang dengan problem, dengan sakit penyakit, Tuhan malam ini aku percaya